bring this up because in 140 years, the fundamental mind of the escape man has not changed. The escape man is still human. Di episode sebelumnya, Michael dibuat kalang kabut oleh seorang agen FBI. Sepak terjangnya terbaca. Michael bahkan perlu memalsukan kematiannya agar agen Mahon berhenti mengejarnya. Masalahnya, Alex Mahon tak sebodoh itu. Semua diperburuk lagi saat Bellic ikut andil dalam pengejaran ini. Dan dia bekerja sama dengan Nika untuk menjebak Michael. What happens when you get to Mexico? Where will you go? Di keheningan perjalanan itu, Lincoln menyadari ada sesuatu yang gak beres. Seseorang mengikuti mereka. Dan orang itu adalah Brad Bellic. It's Bellic! Dia menggunakan mobil yang lebih kuat, yang lebih kencang dan lebih besar daripada mobil mereka. Manuver yang dilakukan Bellic benar-benar agresif, tapi Lincoln menghandlenya dengan sangat baik. Sebelum akhirnya... Ya, Bellic berhasil membuat mobil itu terpental. Michael dan Lincoln terkepung di sini. We're going to Utah. Tapi, Bellic gak langsung menyerahkan mereka pada FBI setelah menyadari ada sesuatu yang lebih besar. Utah. Bellic ingin tahu di mana lokasi uang $5 juta itu. Di markas FBI, tim forensik menyatakan bahwa darah yang mereka temukan di TKP cocok dengan Michael Scofield. Ini membuat Mahon emosi. Jelas sekali dia menolak fakta laboratorium itu. Dan Mahon memerintahkan mereka untuk melakukan uji ulang. Di waktu bersamaan, Twinner telah berada dalam perjalanan menuju Utah. Gerak-geriknya memang dicurigai oleh gadis Utah itu. Tapi Twinner dapat menghandlenya. Penyamaran yang sama juga berhasil dilakukan Kellerman dalam pertemuan rehabilitasi. Dia menarik simpatik Sarah dengan menceritakan kondisi medis terkait kematian ibunya. Tampaknya, Kellerman ingin menggunakan Sarah untuk membawanya pada Scofield. Thank you. Berbeda dengan rekan lainnya, Abruzzi punya kuasa di luar sana. Anak buahnya telah mengatur semuanya, termasuk kapal keberangkatan yang akan membuat Abruzzi dan keluarganya menghilang. Di momen yang sama, Abruzzi kembali bertemu anak dan istrinya setelah sekian lama. I missed you too. It's over. It's over. Di waktu bersamaan, T-Bag telah sampai di sebuah kota bernama Nebraska. Dia berhenti di salah satu SPBU. Namun, aktivitasnya terusik oleh kedatangan seseorang. Begitu ingin kembali melanjutkan perjalanan, polisi telah memenuhi pom bensin itu. Kembali ke aktor utama kita. Rencana Lincoln memecahkan salah satu ban mobil itu berhasil menghentikan perjalanan mereka. Dikala Gary mencari ban pengganti, Bellic menggiring mereka semua masuk ke dalam sebuah gubuk yang berada di hutan itu. Pengkhianatan Nika masih belum diketahui Michael sejauh ini. Keep moving, come on. Hey buddy, what's your name? Kembali ke T-Bag. Gak punya pilihan lain. T-Bag menghadapi polisi-polisi itu. Cara orang ini berkomunikasi benar-benar luar biasa. Gak ada kegugupan. Semua terasa mengalir gitu aja. T-Bag bahkan berhasil meyakinkan bahwa Jeep itu bukanlah miliknya. Bahkan T-Bag juga meyakinkan mereka bahwa dia adalah seorang pensiunan militer. Dia juga cuci tangan dengan menumbalkan seorang pria yang berada di toilet sebagai pemilik dari mobil itu. 196. Never heard of it. Where are they out of? Found these in his knapsack. Semper Fi, brother. Hey! Alih-alih tertangkap, T-Bag malah mendapat tumpangan di sini. Tipuannya sebagai veteran perang dipercayai oleh pria asing itu. Masalahnya, pria itu datang bersama putrinya. Tatapan T-Bag di sini benar-benar menakutkan. She's rolling, man. I can feel it. Kembali ke gubuk. Aktivitas Nika yang terus warawiri ke kamar mandi mulai dicurigai oleh Michael dan Lincoln. Ya,
Wanita itu membocorkan rencana mereka pada Bellick. Sebagai informan yang membawa Bellick sejauh ini, Nika ingin negosiasi ulang. Dia meminta 1/4 dari total $5 juta. Bellick menyetujuinya, tapi dengan satu hal. Piece of that can anytime I want it. Fibonacci's in DC. Sesaat sebelum pelarian dilakukan, Abruzzi tiba-tiba menghilang. Ternyata dia mendapatkan lokasi Otto Fibonacci. Let's get this over with. I don't know the number. I can't talk anymore. I have to go. Di waktu bersamaan, Twinner dan rekan barunya beristirahat di sebuah motel. Semakin awkward, tatapan wanita itu seperti menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, FBI akan segera melakukan penyergapan ke sebuah motel. That was a huge ass. I apologize. Scene pun kembali ke Sarah. Kesalahpahaman sebelumnya menjadi topik baru bagi Kellerman untuk mendekati Sarah. Hey there, Danny. Sementara itu T-Bag memanfaatkan kelengan sang ayah untuk mendekati putrinya. Wah, orang ini serem banget bro. Bridgingnya sederhana, dimulai dari kata-kata bijak, nasihat, dan physical touch. Gadis kecil itu segera menyadari tipu daya T-Bag. Dia melaporkan ini pada ayahnya. Wait outside. Jerry, you really don't want to do this. Gak butuh waktu lama, T-Bag kembali mengeksekusi seseorang. Yah, dia merenggut nyawa ayah dari gadis itu. Kembali ke gubuk. Ucapan Bellick selama ini gak salah tentang nikah. Tapi wanita ini membawa misi lebih daripada itu. Bellick segera menyadarinya. Kesepakatan dibatalkan. Nikah kembali diikat. Tapi orang seperti Bellick ini bukanlah orang yang hati-hati. Hanya dalam hitungan detik, posisi berbalik. Lincoln mendapatkan senjatanya. Selangkah sebelum Michael meninggalkannya, Bellick membahas tentang Sarah. Bellick ini tahu betul apa yang Michael ingin dengar. Merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Sarah membuat Michael menjadi emosional. No? Hello? Di momen itu juga Michael menghubungi Sarah. Dia meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Tapi Sarah nggak ingin mendengar semua penyesalan itu. Satu hal yang pasti, semua orang yang terkait pada Lincoln berada dalam bahaya. Michael ingin melindunginya. Michael kembali mengungkapkan perasaannya. Tanpa sepengetahuan Michael, percakapan ini disaksikan oleh Nika dan Kellerman. Michael? Along to the motel. Di waktu bersamaan, FBI telah bergerak. Hanya aja kita nggak tahu motel mana yang mereka tuju. Abruzzi, Twinner, T-Bag, semua berada di motel. Kini, Abruzzi bersiap melakukan eksekusinya. Dan yang terjadi... Fibonacci's 2,000 miles from here. Yah, Mahon berhasil menjebaknya. Hanya ada dua pilihan yang dimiliki Abruzzi kali ini. Kembali ke Fox River atau kembali ke Tuhan. Dengan salib di tangannya, kita nggak melihat sedikit pun ketakutan di wajah Abruzzi. Dia berjalan keluar secara perlahan. Dan inilah akhirnya. Please, I'm asking you respectfully. Kneel over to God. Don't see him here. I can walk. It's only a mile. Beberapa kilometer sebelum menyentuh pusat kota, Nikki memilih memisahkan diri. Dia mengaku nggak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Sebuah pelukan terakhir sebelum mereka berpisah untuk selamanya. Namun, Nika memanfaatkan situasi. Dia merebut pistol Lincoln dan mengutarakan semua kekecewaannya. Nggak ada alasan baginya untuk menambah masalah lain lagi. Dia akan melaporkan mereka berdua dan mendapat $400,000 secara legal. There you are. Yap, pistol itu kosong teman-teman. Terlalu gegabah untuk seorang pemain baru. Alih-alih membalasnya, Michael mendoakan masa depannya. HQ called. They're asking why you didn't intercept. Pada malam harinya di markas FBI,
Mahon mendapat komplain atas metodenya menangani Abruzzi. Ya, dia seharusnya menangkap hidup-hidup. Satu hal di sini, keberhasilan mereka memakai umpan Fibonacci ternyata diadopsi dari gaya Michael. FBI juga segera menemukan bahwa kematian Michael adalah sebuah rekayasa. Lagi-lagi, Mahon kembali dibuat kesal. You have no idea what you're in for. Chicago mob boss John Abruzzi was gunned down outside a Washington, D.C. motel last night. Berselang beberapa jam, Michael dan Lincoln segera mendapatkan informasi penembakan Abruzzi. Ingatan akan bahaya buronan Fox River terus diserukan melalui media-media. Tentu ini akan mempersempit pergerakan. Ditambah lagi, Lincoln memaksa untuk menjemput LJ dalam kondisi ini. Tickets? Di tempat berbeda, Sinod melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta. Paranoidnya bisa kita rasakan dari setiap gesturnya. Ya, dia nggak boleh dikenali. Paranoid yang sama juga dirasakan oleh Twinner. Hanya aja, anak ini sedikit lebih beruntung. Sebelum akhirnya, polisi mengetuk pintu kamarnya. It's a cop. Sorry to disturb you, ma'am. Have you happened to see this person? He escaped from prison in Illinois a couple of days ago. No. Yes, gadis Utah itu menyelamatkannya. Dia tentu kecewa dan merasa dimanfaatkan di sini. Dia nggak ingin menjebak Twinner, tapi Twinner diminta untuk segera pergi meninggalkannya. I'm gonna go for a walk. Okay? Wait. I wish it could be different. Masih di pagi yang sama, Michael dan Lincoln telah sampai di kota tujuan. Begitu malam datang, mereka akan bergerak. Bukan cuma mereka, karena T-Bag juga telah sampai di sana. Oh, sir. Soil test came back from Schofield's crash. Berpindah ke markas FBI. Beberapa informasi baru berhasil didapatkan, termasuk penyerangan yang dilakukan T-Bag di Nebraska. Tapi Mahon hanya ingin fokus pada Schofield di sini. Mahon terlihat temperamen dan sakau banget di sini. Sin pun kembali ke Utah. Sesuai instruksi DB Cooper, uang itu berada di Double K Ranch. Masalahnya, nama tempat semacam itu nggak pernah tercatat dalam sejarah. Kini, mereka perlu mencari arsip yang lebih lengkap. Namun, itu hanya ada di kantor pemerintahan. Sin pun berpindah jauh ke Chicago. Kellerman kini nggak lagi sendirian. Seorang agen rahasia bernama Kim ditugaskan sebagai supervisornya. Meski sesama penjahat, orang-orang ini tetap bersaing satu sama lain. If you want to restore dignity, you need to take action. Tak lama setelah itu, Kellerman kembali bertemu Sarah di pusat rehabilitasi. Kali ini, Kellerman mulai mengambil langkah, teman-teman. Dia menawarkan diri untuk membuatkan kue pie kesukaan Sarah. Sarah menolaknya. Awalnya, tertipu dengan ketulusan Kellerman, Sarah akhirnya menerima tawaran itu. I thought you meant... You deliver? Sin pun kembali ke kantor FBI. Meski Mahon terkesan otoriter pada bawahannya, tapi orang ini super aktif. Yang mengalihkan perhatian, Mahon ini sering terlihat gelisah dan bergantung pada sebuah pil. Just put it on the desk. Baru aja menginjakan kaki di Utah, T-Bag dibuat shock melihat kehadiran Twinner. Tentu saja dia akan memanfaatkan anak muda itu. Tapi bukan lagi dengan kekerasan, melainkan dengan kepintarannya. This ain't Fox River, all right? I don't need anything. Get your grubby paws off me, you freak. The man knew where he was supposed to be looking. Yang sedikit kita lupakan, Sucre telah berada cukup dekat dengan Las Vegas. Berhari-hari belum tidur, bawa motor pun gak pakai helm dan spion. Kebucinan orang ini gak bisa diremehkan. Really? Singkat cerita, Michael pun memutuskan untuk memasuki gedung pemerintahan tempat arsip itu. Gedung yang dijaga ketat oleh kepolisian. Ini semacam misi bunuh diri. Tapi mereka nggak punya banyak pilihan. Nice day. This is exactly what we need. It's a map of every parcel of land. Ternyata, Double K yang dimaksud oleh DB bukanlah nama tempat.
melainkan sebuah singkatan. Tatapan petugas di momen ini membuat Lincoln gak nyaman. Yang janggal, Michael gak kunjung menemukan peta lokasi di buku itu. Sebelum akhirnya Michael menyadari, Son of a bitch is still alive. yah, siapa sangka T-Bag bisa berpikir secepat ini. Orang ini sangat pintar, teman-teman. I don't have it. Namun, T-Bag menyangkal karena yang dia tahu Twinner lah yang mengambil denah itu. Detik itu juga T-Bag diminta untuk membawa mereka pada Twinner. Scene pun berpindah ke kediaman gubernur. Di momen ini, calon wakil presiden itu di-briefing oleh The Company. Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kedekatannya dengan putrinya. Permintaan orang-orang ini mulai membuatnya muak. Tampaknya, ayahnya sangat mencintai Sarah dan benci karena terjebak dalam sistem ini. Begitupun Sarah, melalui pesan suara, dia meminta maaf sekaligus berterima kasih pada sang ayah. Di momen bersamaan, Kellerman datang menebus janjinya. Kembali ke C-Note. Menggunakan akses militari, C-Note menelusuri kode double K yang diintrusikan oleh DB Cooper. Yes, ini terlihat jauh lebih mudah daripada yang dilakukan rekan-rekannya. Tapi petugas tiket kembali datang di momen ini. Kali ini dipastikan pria tua itu mengenali C-Note. Dia juga memanggil 2 orang polisi untuk mengamankannya. C-Note terkepung di gerbong ini. These guys here are gonna sit with you until we stop. Hey! Meskipun berhasil lolos, namun keselamatannya membuat teka-teki baru di kantor FBI. Alih-alih melarikan diri ke arah selatan, orang-orang ini malah berkumpul di barat. What's going on, Where'd you say Twinner was headed? Up on the main drive. Berpindah ke barat. Sebelum menyergap Twinner, mereka menyekap T-Bag dalam bagasi mobil. Sebut aja sebagai jaminan. Sesuai informasinya, Twinner berada di pusat kota untuk mendapatkan peralatan penggalian. Namun di toko itu, tatapan penuh kecurigaan kembali terlihat. Hey now, what you digging? Damn it if I don't know you from somewhere. I'll ring it up. Ring it right now. Yah, pemilik toko itu membekuknya. Lagi pula, siapa yang mau melepaskan 100.000 US dollar? You got it wrong. No, I think I got it right. Sorry, bud. Gak berselang lama, Michael pun tiba. Perkelahian terjadi hingga akhirnya. Where's the kid? Come on, tough guy. Let's go. Kini mereka yang membekuk pria itu. Masalahnya adalah Twinner gak memiliki map yang mereka cari. Semua hanyalah akal-akalan T-Bag sesuai prediksi kita. Momen ini dimanfaatkan T-Bag untuk menghafal setiap detail. Begitu semua tersimpan di kepalanya, T-Bag menelan kertas itu. We're gonna sort this out right now. Before I destroyed it, I committed it to my photographic memory. Now let's not dissolve into threats, all right? We're partners. And why is that? Because as of this moment, I'm your map. Di kelengahan semua orang, Sucre sampai di Las Vegas. Pernikahan akan segera berlangsung dan Sucre diminta untuk menerimanya. Tentu saudarinya gak mengetahui bahwa Sucre lah ayah dari bayi yang tengah dikandung oleh Mary Cruz. Wait in here. You know who I am? Scene pun berpindah ke Sarah. Terjadi deep talk di sini. Kellerman benar-benar berhasil menjadi teman baik untuk Sarah. Sarah transparent tentang statusnya dan Fox River. Saat Kellerman berusaha menggali tentang Scofield, seorang tamu datang. Give me 1 second. Dad. Sarah, hi. Yah, ayahnya datang menemui Sarah. Kellerman tentu takut identitasnya terbongkar. Entah kenapa, di momen ini sang ayah terlihat begitu terbuka. Dia menerima setiap penjelasan Sarah terkait kasus Lincoln. Momen ini dimanfaatkan Kellerman untuk menggali informasi tentang Michael. Sialnya, dia menemukan kertas origami itu. A lot of the people involved right now are dead. I'm sorry. This isn't why I called you. But I'm scared. We're gonna get through this together. Kembali ke Sucre. Bukan Mary Cruz yang datang menemuinya, melainkan Hector. Ini membuat Sucre naik darah. Tapi Hector gak datang hanya untuk mengutarakan kemenangannya.
tapi juga membawa polisi untuk menangkap Sucre. Wait, easy. Please, Fernando, they're coming. Did you tell her I was here? My good. Di kediaman FBI, kita melihat Mahon yang semakin gelisah. Disinilah kita mengetahui bahwa agen jenius ini memanglah seorang pecandu. Gak heran kalau beberapa waktu kita melihatnya seperti orang sakau. Our deal was over. Midazolam, 1,500 milligrams every 30 days. That's all I want from you. You gonna pay me for it? You know, in Thailand, they got a black... Kembali ke Utah. Dengan informasi ini, T-Bag kembali menjadi berharga. Tanpa informasi darinya, Michael nggak akan menemukan silo itu. T-Bag ini memang luar biasa survival instingnya. Start walking. Setelah bentrokan yang terjadi di Vegas, FBI segera mendeteksi keberadaan Sucre. Analisa kembali dilakukan. Sucre mengarah ke arah barat. Disinilah Mahon menyadari bahwa semua ini berhubungan dengan historik DB Cooper. Mahon kembali membaca puzzle itu. Uniknya, dia tetap memberikan kredit pada Michael sebagai seseorang yang menyusunnya. Wait. This is fact? You figured all this out? No, Schofield did. Where now? Tak lama setelah itu, sampailah Michael di TKP. Semua instruksi berjalan sesuai arahan T-Bag. Meski statusnya bukanlah tim, tapi setidaknya T-Bag berhasil membuat dirinya terlibat langsung dalam pencarian ini. Flight to Utah leaves in an hour. I'll be there. Tampaknya Michael terlalu meremehkan Mahon dalam hal ini. Dia gak menyadari bahwa agen itu telah berada satu langkah di belakangnya. Dan surprise-nya, TKP penggalian itu bukanlah tanah kosong, melainkan Bastards built over it. It's gone. ya, setelah 30 tahun berlalu, lokasi penimbunan uang itu telah menjadi pemukiman. Gak ada tanda spesifik lagi yang dapat menuntun mereka. Ini membuat Michael frustasi. What, you got a divining rod tattooed on your ass? I don't want to hear anything out of your mouth other than what your photographic memories. Because if you can't remember where that silo was, you're worthless to us. Kini, T-Bag diminta untuk mengingat koordinasi persis yang tertulis di kertas itu. Dan dia harus mengingatnya. Karena petunjuk itulah satu-satunya yang dia punya. Jika tidak berulah, T-Bag ini seharusnya bisa diandalkan. That I'm not Rain Man over here. Di waktu bersamaan, Mount telah sampai di markas FBI pusat kota Utah. Gak ada basa-basi. Dia segera meminta catatan data arsip untuk mendeteksi koordinasi penimbunan. Orang ini benar-benar cepat. Situasi ini memaksa Michael untuk berpikir keras, mengingat angka koordinasi persis mustahil, sehingga mereka harus mengandalkan visual. Sesuai petunjuk DB Cooper, ada pepohonan di sekitar tempat penggaliannya. Dan secara visual, Michael cuma melihat satu pohon tua di tempat itu. Masalahnya, pohon itu berada di sebelah rumah seseorang. Ain't no problem that a screwdriver to her temple won't fix. People die all the time, boys. $5 million comes once in a lifetime. Ya, rumah itu bukanlah rumah kosong, teman-teman. Bagi T-Bag, menghilangkan satu nyawa demi $5 juta bukanlah masalah besar. Pandangan ini tentu bertolak belakang dengan Michael. Well, guess what? I need you to do something. Sebelum rencana dijalankan, Michael meminta Twinner untuk membeli semua perlengkapan. Ini sekaligus untuk menguji loyalitas anak ini. Selama dia mendapatkan bagiannya, Twinner berjanji tak akan mengkhianati mereka. You walk here? Dalam waktu singkat, Mahon mendapatkan satu persatu dari petunjuk. Mereka juga mendapatkan keberadaan Haywire. Tapi fokus saat ini hanyalah pada Utah dan seputar DB Cooper. Sementara itu di Chicago, Sarah mulai mempertimbangkan tawaran Michael. Dia mengambil kembali origami dan mencoba menghubungi nomor itu. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Kellerman, nomor itu nggak bisa dihubungi. Do you have updates on Sarah Tancredi? I assume that's why you're here. Yes.
Keterlibatan Kim sebagai perantaranya dengan Presiden Reynolds tentu serupa saat kehadiran Quinn. Kellerman gak menyukainya. You're not to try and contact Carolyn again without my approval, and you don't show up here unannounced. Hal yang sama juga dirasakan oleh gubernur. Sama seperti Sarah, ayahnya pun mulai melihat pada kebenaran di momen ini. Cara The Company memperlakukannya benar-benar seperti alat. Dan di gedung pemerintahan itu, dia melihat keberadaan Kellerman, pria yang sama dengan yang sebelumnya dia lihat bersama putrinya. Where you at? Woody! Kembali ke Michael. Sementara menunggu Twinner, Lincoln merusak sistem kelistrikan pada perumahan itu. Tatapan T-Bag pada wanita si pemilik rumah menjadi concern bagi Michael. I was just looking, pretty. We get the money, we get out. That's it. No, absolutely. Now it's just up to the kid. Did you get everything? Yeah, I got it. Sesaat setelah itu, Twinner pun datang membawa suplai yang mereka butuhkan. Sialnya, dia juga datang membawa kecurigaan. Pria yang dia sekap sempat menelpon polisi sebelum Twinner menjatuhkannya. Apapun yang terjadi, rencana harus segera dilakukan. No, dude, it set off so We gotta move on this now. Rencana ini nggak mudah. Wanita seksis pemilik rumah punya jutaan pertanyaan tentang pemadaman listrik ini. Dia sangat kritis karena dia mengetahui Michael dan tim bukan berasal dari perusahaan listrik. Namun dengan sedikit permainan diksi dan tatapan tajamnya, Michael seharusnya dapat menghandlenya. And that's your crew? Yeah, D.B. Cooper was driving a 1965. Di kantor FBI, titik terang semakin jelas. Catatan arsip pom bensin menunjukkan bahwa D.B. Cooper sempat warawiri sebelum penangkapannya. Untuk menghitung jarak tempuh, total bensin yang dibeli dikalikan dengan konsumsi bensin rata-rata Chevy Nova tahun 1965. Mahon mungkin mendapat gambaran seberapa jauh mobil itu melaju, tapi dia belum mendapatkan titik pastinya. We're gonna have to dig up the floor to get to it. Kembali ke aktor utama kita. Setelah menjelaskan semua prosedurnya, Michael berhasil meyakinkan wanita yang sekilas terlihat nakal itu. Kini penggalian akan segera dimulai. How are you? Good. Yo, we got company. What's up, Snowflake? Siap, entah bagaimana bisa Sino dan Sucre tiba-tiba muncul. Selain kedatangan mereka berpotensi merusak rencana, Michael tampaknya juga nggak ingin membagi uang itu. Nggak ingin membuang lebih banyak waktu, penggalian segera dilakukan. Thank you. Damn, man, you still alive? How are you guys doing? Yes, lagi-lagi wanita si pemilik rumah itu kembali datang. Kehadiran Sino dan Sucre kembali memancing kecurigaan dan pertanyaan baru. Singkatnya, wanita itu kini mengawasi mereka. Disinilah T-Bag merasa perlu mengambil peran, keahliannya. We got her up in our grill checking in on us all the time. You don't touch her. Who are you, Sister Mary Frances? Di tempat berbeda, Highwire memiliki kehektikannya sendiri. Tak berkamuflase seperti yang lainnya, tapi masih bertahan sejauh ini. Dan pelarian kini membawanya memasuki rumah seorang wanita tua. Really? Is that you? Yep. Thank you kindly. Jangankan menghandle wanita agresif, yang kalem aja bisa dia buat terkesan. Masalahnya, T-Bag selalu lemah urusan begini-begini. And I like mine with a little oomph. Join me? Sementara itu di garasi, penggalian telah mulai dilakukan. Di ketidakpastian situasi ini, Michael sempat membisikkan pada Sucre tentang sebuah website. Website tempat mereka nantinya akan berkomunikasi di momen-momen genting. I got some. It's the Silas Foundation. Hells yeah. Patan dengan momen ini, Lincoln menemukan pondasi silo itu. Ini menandakan bahwa uang itu benar-benar berada di bawah sana. I want you to gas up that car. Okay. I better check in on our friend. Billy. Keberuntungan yang sama juga dialami oleh Haywire. Wanita tua pemilik rumah itu ternyata nggak bisa melihat. Wanita itu juga salah menganggap bahwa Haywire adalah putranya yang telah lama tak pulang. Namun tiba-tiba pandangan Haywire teralihkan pada sebuah lukisan yang ada di dinding. Sebuah pemandangan ikonik yang berada di Belanda.
Begitu wanita tua itu meraih tangannya, di sanalah dia menyadari bahwa Haywire bukanlah anaknya. There's an intruder in my house. It's the police, ma'am. You okay? I thought he was Billy. And once the kids went to sleep, we'd take a bath. Oh, you're killing me. Kembali ke T-Bag. Karismatik yang dimiliki pedofil ini benar-benar luar biasa. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar sangat seksi untuk wanita agresif itu. Kini dia meminta satu hal. T-Bag diminta untuk memanggil Lincoln menemuinya. Ya, imajinasi wanita itu ternyata bukan tertuju kepadanya. You've just been playing me this whole time, haven't you? Would you just go out and ask your friend, please? Di kota berbeda, Sarah mendapat panggilan dari sang ayah. Ayahnya mengetahui persis bahwa seseorang tengah mengawasi putrinya. Beliau meminta Sarah untuk menjauhi Kellerman. Sarah, I gotta go. Scene berpindah pada sebuah pom bensin. Sesuai perintah, Tweener harus memenuhi tangki mobil itu sebelum pelarian dilakukan. Tapi yang tidak dia sadari, pom bensin itu telah diawasi oleh FBI. Oh, he'll be right out. Just 1 second. Tweener yang menyadari ini segera melarikan diri. Namun, dia berurusan langsung dengan FBI di situasi ini. Where are they? Keberhasilan FBI dalam menangkap Tweener nggak diketahui oleh tim PI. Ini semakin buruk karena Tweener bisa bicara kapanpun. Semua diperburuk lagi saat Michael menyadari bahwa T-Bag telah mengacau. Dan yang lebih buruk lagi, polisi juga datang ke rumah itu. And I want you to leave my house now. Oh, thank God. Where are you going? T-Bag, let her go. Oh, gosh. She's coming up. Mom, you home? Situasi ini tentu lebih sulit daripada menekan tombol subscribe yang ada di bawah itu. Buat teman-teman yang ingin menonton lebih awal daripada jadwal, kalian bisa join membership. Harganya hanya setengah kopi susu. Gua Rev, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sun Tzu said that if you know your enemy, you need not fear 100 battles. I know these men, who they are, where they came from, where they want to go.